Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini kita akan membahas cara input dokumen transaksi ke dalam Mayap Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 3. Data yang kita perlukan untuk menginput dokumen transaksi ke dalam Mayap Accounting. Di sini kita sudah masuk ke dalam soal, yaitu kasus UDS Prima yang beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 01 Jakarta Utara. UDS Prima bergerak pada perusahaan perdagangan perseorangan, yaitu jual beli kulkas. Di sini ada kebijakan umumnya serta kebijakan khusus untuk pembelian. Setiap terjadi pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang. Termin pembayaran N/45. Pengeluaran kas di atas 2 juta menggunakan cek, di bawah 2 juta menggunakan kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap. Lalu untuk penjualan ada beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli, ada retur penjualan diperhitungkan atas pengurangan nilai piutang, serta termin pembayaran yaitu N/2/10, N/30. Lalu untuk keterlambatan membayar piutang akan dikenakan denda sebesar 1%. Lalu berikutnya untuk penerimaan kas. Untuk penerimaan kas langsung masuk ke setor ke bank dengan menggunakan cek. Lalu ada penilaian persediaan barang menggunakan metode rata-rata bergerak. Sistem persediaan barang tersebut menggunakan metode rata-rata bergerak. Lalu untuk penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Kita masuk ke transaksi yang pertama. Di sini ada dokumen nomor 1 di tanggal 1 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 01 BKK, ada bukti kas keluar dibayar kepada bagian gaji dan upah sebesar 16 juta rupiah untuk pembayaran gaji karyawan. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Di dalam Command Center kita pilih banking, lalu kita pilih spend money. Pay from account kita pilih yaitu cash in bank karena merupakan bukti kas keluar. Tax inklusif kita nonaktifkan, nomor bukti yaitu 01 BKK, maka kita inputkan nomor buktinya yaitu 01 BKK. Dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 1 Desember tahun 2025 kita inputkan 1 Desember tahun 2025, jumlah yaitu sebesar 16 juta rupiah. Jadi amount kita inputkan 16 juta rupiah. Lalu untuk memo kita isikan merupakan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November. Maka kita inputkan untuk memo pembayaran gaji karyawan bulan November. Lalu untuk akun yang sesuai pembayaran gaji bulan sebelumnya kita pilih akun 2 yaitu accrued expense. Use account, kita lihat transaksinya Ctrl R, cash in bank di kredit dan accrued expense di sebelah debit. Lalu apabila sudah sesuai kita bisa klik OK dan bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu ada dokumen nomor 2. Di sini ada tanggal 2 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 02 BKK, ada bukti kas keluar.
dibayar kepada PT Kulkas Nusantara sebesar Rp233.100.000 atas pelunasan utang pembelian kredit tertanggal 4 November dengan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Maya Accounting di dalam Command Center. Karena ada pembayaran utang, kita pilih purchase, lalu kita pilih pay bill. Di sini pay from account, cash in bank sudah sesuai. Nama supplier kita yaitu PT Kulkas Nusantara. Nomor bukti yaitu 02 BKK, kita inputkan 02 BKK. Dengan tanggalnya yaitu tanggal 2 Desember tahun 2025. Maka kita inputkan tanggal 2 Desember tahun 2025 dengan total jumlahnya yaitu Rp233.100.000. Maka kita inputkan Rp233.100.000. Lalu untuk amount applied kita klik lalu tap atau enter agar out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya Ctrl R, cash in bank di kredit dan account payable di sebelah debit sebesar Rp233.100.000. Apabila sudah sesuai kita klik OK, lalu bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 3 di sini tanggal 4 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 21 PJKN termin N/45. Di sini ada faktur merupakan faktur pembelian. Kenapa dinamakan faktur pembelian? Karena nama perusahaan lain ada di atas. Jadi dibeli barang di PT Kulkas Nusantara yaitu banyaknya jumlah barang yang dibeli sebesar Rp110.865.000. Dari dokumen transaksi ini kita input di dalam Command Center. Karena ada pembelian kita pilih purchase lalu enter purchase. Nama supplier kita pilih yaitu PT Kulkas Nusantara. Use supplier. Tax inklusif kita nonaktifkan. Termin N/45 dengan nomor bukti kita lihat yaitu 21 PJKN. Maka kita inputkan 21 PJKN. Dengan tanggalnya yaitu tanggal 4 Desember tahun 2025. Maka kita inputkan tanggal 4 Desember tahun 2025. Lalu di sini layout kita belum diganti, maka kita ganti terlebih dahulu dengan cara paling bawah kita pilih layout, lalu awalnya service kita ganti menjadi item. Lalu klik OK dan sudah berubah. Kita bisa mengisi banyaknya barang yang dibeli. Di sini kulkas K01 26 unit, maka kita isi 26. Untuk kulkas K01 use item dengan harga per unit Rp1.940.000. Lalu totalnya Rp50.440.000. Berikutnya yang kedua yaitu 25 unit untuk kulkas K02 use item dengan harga per unit Rp2.417.000. Dengan totalnya yaitu sebesar Rp60.425.000. Kita lihat subtotal Rp110.865.000 sudah sesuai dengan total amount yang sama. Kita lihat transaksinya Ctrl R, account payable di kredit dan merchandise inventory di sebelah debit. Ini sudah sesuai dan sudah sama dengan di soal. Bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 4. Di sini di tanggal 5 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 03 BKK. Ada bukti kas keluar dibayar kepada PT Pendingin Makmur untuk pelunasan utang atas pembelian kredit tanggal 30 November dengan termin N/45 yaitu sebesar Rp135.420.000.
Dari dokumen transaksi ini kita akan input apabila ada pelunasan utang. Di dalam Command Center kita pilih purchase, lalu kita pilih pay bill. Supplier kita pilih yaitu PT Pendingin Makmur, use supplier. Dengan nomor bukti kita inputkan 03 BKK, maka kita input 03 BKK. Dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 5 Desember tahun 2025, maka kita inputkan tanggal 5 Desember tahun 2025. Total jumlahnya yaitu sebesar Rp135.420.000. Rp135.420.000. Atas pelunasan piutang 30 November. Jadi atas pelunasan piutang 30 November ini sudah sesuai. Lalu amount applied kita klik, kita tap atau enter agar out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya Ctrl R, cash in bank di kredit dan account payable di sebelah debit. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada di tanggal 6 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 01 BKM, ada bukti kas masuk, diterima dari toko Artik untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November tahun 2025 dengan termin 2/10 N/30. Sebesar Rp179.487.000. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada penerimaan piutang, akan kita input, yaitu di dalam Command Center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment, nama deposit to account yaitu cash in bank ini sudah sesuai, nama customer yaitu kita pilih toko Artik, use customer dengan jumlahnya sebesar Rp179.487.000. Rp487.000. Kita cek kembali apakah sudah benar. Rp179.487.000. Lalu ID, nomor bukti kita inputkan 01 BKM, maka kita input 01 BKM. Dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 6 Desember tahun 2025. Kita inputkan tanggal 6 Desember tahun 2025 atas pelunasan di tanggal 29 November. Jadi transaksinya tanggal 29 November dibayar tanggal 6. Di sini ada termin pembayaran, ada potongan sebesar 2%. Kita coba hitung dengan menggunakan kalkulator, cek untuk jumlah dari potongan penjualannya yaitu atau sales diskonnya. Kita hitung di sini piutangnya ada sebesar Rp183.150.000. Lalu dikalikan dengan 2%, maka didapatlah yaitu Rp3.663.000. Diskonnya yaitu Rp3.663.000. Ini sudah sesuai, sudah sama. Lalu amount applied kita klik, kita tap atau enter agar out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya Ctrl R, cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit Rp179.487.000 sesuai dengan di soal. Lalu ada sales diskon atau potongan penjualan sesuai dengan perhitungan kita tadi, yaitu jumlah sesuai dengan perhitungan kita tadi yaitu jumlahnya Rp3.663.000. Ini sudah sesuai. Akunnya sales diskon, bisa kita klik OK dan bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 6 di tanggal 7 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 01 SJ
Di sini ada faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas, dijual kepada toko Frostora dengan termin 2/10 N/30 apabila denda 1%. Dari dokumen transaksi ini karena ada faktur penjualan, maka kita input di dalam command center, kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Teks inklusif kita nonaktifkan, nama customer yaitu kita pilih toko Frostora, use customer, termin pembayaran 2/10 N/30, ini sudah sesuai. Lalu kita isikan invoice atau nomor bukti yaitu 01 SJ, maka kita input 01 SJ dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 7 Desember tahun 2025. Kita inputkan 7 Desember tahun 2025. Lalu untuk layout ini belum diganti, kita ganti terlebih dahulu, kita pilih paling bawah layout, lalu awalnya service kita ganti menjadi item, lalu klik OK. Dan kita bisa masukkan banyaknya barang yang dijual yaitu 21 unit untuk kulkas K01 dengan harga per unit yaitu Rp2.134.000. Dengan totalnya Rp44.814.000. Lalu yang kedua yaitu untuk K02 ada 18 unit. Untuk K02 use item dengan harga per unit Rp2.659.000. Sehingga totalnya yaitu sebesar Rp47.862.000 sudah sesuai. Total seluruhnya Rp92.676.000 dan ada freight, maka kita inputkan freight yaitu Rp200.000. Lalu total keseluruhan Rp92.876.000. Kita cek transaksinya, Ctrl R. Account receivable di debit, sales of merchandise, freight collected di sebelah kredit, lalu cost of goods sold dan merchandise inventory di sebelah debit dengan kredit. Ini sudah sesuai semua, lalu bisa kita klik OK dan bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 7. Di sini ada tanggal 8 Desember tahun 2025, ada nota kredit merupakan retur penjualan. Jadi sebelumnya kita telah menjual barang kepada toko Frostora, ternyata ada barang yang dikembalikan dengan nomor bukti 01 NK atas penjualan di tanggal 7 Desember. Dari dokumen transaksi ini apabila ada retur penjualan, di dalam command center kita pilih sales, lalu enter sales. Nama customer kita inputkan yaitu toko Frostora, use customer, dengan invoice yaitu 01 NK kita inputkan 01 NK, tanggal transaksi yaitu di tanggal 8 Desember tahun 2025, maka kita inputkan 8 Desember tahun 2025. Dengan banyaknya barang yang diretur, karena retur kita beri tanda min. Di sini min 1 untuk K01 use item dengan harga per unit Rp2.134.000. Lalu yang kedua yaitu min 1 untuk K02, kita pilih use item dengan harga per unit yaitu Rp2.659.000. Dengan subtotal bisa kita lihat di sini subtotalnya yaitu Rp4.793.000. Kita cek transaksinya, Ctrl R, yaitu account receivable di kredit dan sales of merchandise di debit. Ini kita merupakan retur penjualan. Seharusnya akunnya bukan sales of merchandise tetapi sales return. Kita harus menggantinya terlebih dahulu. Di sini bisa kita klik OK dulu, yaitu kita minimize dari salesnya. Jadi kita minimize terlebih dahulu untuk salesnya. Lalu kita merubah lingked akun yaitu dengan cara kita pilih inventory.
Lalu kita pilih item list dan kita pilih K01. Awalnya akunnya Sales of Merchandise kita ganti menjadi Sales Return terlebih dahulu, use account, jadi kita ganti sementara, lalu kita klik OK. Begitu juga untuk K02, awalnya Sales of Merchandise kita ganti menjadi Sales Return terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Dan bisa kita close, dan kita buka kembali untuk salesnya. Kita cek Ctrl R transaksinya, akunnya sudah berubah menjadi Sales Return, jadi ini harus dirubah dulu. Lalu bisa kita klik OK dan bisa kita record. Setelah kita record, sebelum jendela dari sales ini ditutup, karena retur kita akan melakukan langkah yang kedua, yaitu dengan cara langkah kedua ini kita pilih register, lalu kita pilih return and credit, lalu kita pilih apply to sales, dan ID kita inputkan sama seperti soal tadi, yaitu 01NK, kita input 01NK dengan tanggalnya yaitu di tanggal 8 Desember tahun 2025. Lalu di sini atas retur di tanggal 7 Desember, maka amount applied kita klik yaitu di tanggal 7 Desember, jadi jangan sampai salah, di tanggal 7 Desember, lalu kita tap agar out of balance menjadi 0, jadi ini sudah 0 auto balance-nya, bisa kita record, jadi bisa kita record, lalu bisa kita close, dan bisa kita cancel. Sebelumnya tadi kita telah mengganti linked akun sales retur. Kita kembalikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang sama, kita pilih inventory, lalu item list, lalu kita buka untuk K01, kita kembalikan lagi, awalnya sales return kita kembalikan menjadi sales of merchandise, use account, begitu juga untuk yang K02, kita buka, dan kita rubah akunnya menjadi sales of merchandise, use account, lalu kita klik OK, dan kita close, dan bisa kita lanjutkan dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 8. Di sini ada voucher kas kecil di tanggal 9 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 01 VKK. Dibayar kepada PLN dan Pamjaya untuk pembayaran listrik Rp600.000 dan air Rp400.000 bulan November. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada pembayaran biaya dengan menggunakan voucher kas kecil, di dalam command center kita pilih banking, lalu pilih spend money, karena merupakan voucher kas kecil. Pay from account kita pilih yaitu petty cash, use account. Di sini nomor bukti yaitu 01 VKK, maka kita inputkan nomor bukti 01 VKK dengan tanggalnya yaitu tanggal 9 Desember tahun 2025. Total jumlahnya yaitu sebesar Rp1.000.000, maka kita inputkan Rp1.000.000. Dengan memo kita isikan pembayaran listrik dan air untuk bulan November. Maka akun yang kita butuhkan untuk pembayaran bulan November, biaya bulan November kita pilih akun 2, yaitu accrued expense, use account. Lalu kita lihat transaksinya Ctrl R, petty cash di kredit, dan accrued expense di sebelah debit, masing-masing sebesar Rp1.000.000. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 9 di tanggal 10 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 02 VKK, ada voucher kas kecil, dibayar kepada SPBU untuk membeli bensin kendaraan, dicatat ke dalam other operating expense sebesar Rp450.000. Dari dokumen transaksi ini, kita input, yaitu di dalam command center kita pilih banking, lalu spend money,
Pay from account kita ganti menjadi petty cash karena dokumennya voucher kas kecil. Lalu nomor bukti yaitu kita inputkan 02 VKK dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 10 Desember tahun 2025, total jumlahnya yaitu sebesar Rp450.000. Untuk pembayaran pembelian bensin, jadi memo kita isi pembelian bensin kendaraan. Lalu untuk akunnya yang sesuai untuk pembelian bensin di sini diminta dicatat other operating expense. Maka kita pilih other operating expense, use account. Lalu kita lihat transaksinya, Ctrl R, petty cash di kredit dan other operating expense di sebelah debit. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK. Lalu bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 10. Untuk dokumen transaksi nomor 10 di sini ada tanggal 11 Desember tahun 2025. Dengan nomor bukti 02 SJ di sini ada faktur merupakan faktur penjualan. Dijual kepada toko sejuk abadi dengan termin 2/10 N/30 dan denda 1%. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada faktur penjualan, maka akan kita input di dalam Command Center, kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita pilih yaitu toko sejuk abadi, use customer. Termin pembayaran 2/10 N/30 sudah sesuai dengan nomor bukti yaitu 02 SJ kita inputkan. Nomor buktinya 02 SJ di tanggal yaitu tanggal 11 Desember tahun 2025. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 10 unit untuk kulkas K01 use item dengan harga per unit Rp2.134.000. Totalnya yaitu sebesar Rp21.340.000. Lalu yang kedua yaitu 15 unit untuk K02 use item dengan harga per unit Rp2.659.000. Sehingga totalnya yaitu sebesar Rp39.885.000. Subtotal Rp61.225.000 sudah sesuai. Ada freight yaitu Rp150.000. Maka kita masukkan Rp150.000. Untuk pajaknya NT atau tidak ada pajak sehingga total keseluruhannya Rp61.375.000. Kita lihat transaksinya, Ctrl R. Account receivable di debit, sales of merchandise dan freight collected di sebelah kredit. Ini sudah sesuai. Lalu cost of goods sold dan merchandise inventory masing-masing di debit dengan di kredit. Kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 11. Di sini ada di tanggal 13 Desember tahun 2025 dengan termin N/45 nomor bukti 41 PM. Di sini ada faktur yaitu merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Jadi dibeli barang kepada PT Pendingin Makmur. Dari dokumen transaksi ini apabila ada pembelian kita input di dalam Command Center, kita pilih purchase lalu enter purchase, nama supplier yaitu kita pilih PT Pendingin Makmur use supplier dengan terminnya yaitu N/45. Nomor bukti kita inputkan yaitu 41 PM. Kita input 41 PM. Dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 13 Desember tahun 2025. 13 Desember tahun 2025. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 21 unit untuk kulkas K01 use item dengan harga per unit Rp1.940.000 sehingga totalnya Rp40.740.000.
Lalu yang kedua, 24 unit dengan kulkas K02 use item dengan harga per unit Rp2.417.000, lalu totalnya kita lihat Rp58.008.000. Subtotal Rp98.748.000, tidak ada biaya angkut. Kita lihat transaksinya Ctrl R. Account payable di kredit dan merchandise inventory di sebelah debit. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK dan bisa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 12. Di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan di tanggal 14 Desember tahun 2025, yaitu dijual barang kepada toko Qualify dengan nomor faktur 03SJ termin 2/10 N/30 dan denda 1%. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada faktur penjualan, di dalam comment center kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita pilih yaitu toko Qualify, use customer, dengan terminnya 2/10 N/30, ini sudah sesuai. Invoice kita isi 03SJ, kita inputkan 03SJ dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 14 Desember tahun 2025. 14 Desember tahun 2025. Banyaknya barang yang dijual yaitu 22 unit untuk K01 use item dengan harga per unit Rp2.134.000. Lalu totalnya kita cek yaitu Rp46.948.000. Berikutnya yang kedua yaitu 20 unit untuk kulkas K02 use item. Harga per unit Rp2.659.000, sehingga totalnya yaitu sebesar Rp53.180.000. Subtotal Rp100.128.000, ada frek yaitu Rp220.000. Kita inputkan sehingga total amount-nya yaitu Rp100.348.000. Kita lihat transaksinya Ctrl R. Account receivable di debit, sales of merchandise, dan freight collected di sebelah kredit. Ini sudah sesuai. Cost of goods sold dan merchandise inventory masing-masing di debit dengan di kredit. Dan sudah sesuai, bisa kita klik OK. Lalu bisa kita record. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada di dokumen transaksi nomor 13. Di sini ada nomor bukti 02 BKM di tanggal 15 Desember tahun 2025. Ada bukti kas masuk diterima dari toko Frostora untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan di tanggal 7 Desember dikurangi dengan retur termin 2/10 N/30, yaitu sebesar Rp86.321.340. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada penerimaan piutang, di dalam comment center kita pilih sales, lalu kita pilih raise payment. Nama customer yaitu kita pilih toko Frostora, use customer. Dengan total jumlahnya sesuai dengan di soal, Rp86.321.000, kita inputkan. Rp86.340.340.000. Kita cek kembali. Rp86.321.340. Lalu ID yaitu 02 BKM, kita inputkan 02 BKM dengan tanggal transaksinya yaitu di sini tanggal 15 Desember tahun 2025, maka kita inputkan tanggal 15 Desember tahun 2025 atas pelunasan faktur di tanggal 7 Desember. Jadi monoplet yang kita klik di tanggal 7 Desember, di sini ada potongan sebesar 2%. Kita coba hitung potongannya. Jadi kita coba hitung jumlah sisa piutangnya yaitu Rp88.083.000 dikalikan dengan 2%.
maka didapatlah yaitu sebesar Rp1.761.660. Jadi diskon ini kita input ulang Rp1.761.660. Lalu amount applied kita tap atau enter, maka out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya Ctrl R. Di sini cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Lalu account receivable dan sales diskon sebesar Rp1.761.660. Ini sudah sesuai. Sudah sama sesuai dengan perhitungan. Lalu bisa kita klik OK dan bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 14. Di dokumen transaksi nomor 14 di sini yaitu ada voucher kas kecil di tanggal 17 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 03 VKK dibayar kepada Hypernet yaitu sebesar Rp400.000 untuk pembayaran internet. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan voucher kas kecil, di dalam Common Center kita pilih banking, lalu kita pilih spend money, pay from account kita pilih yaitu petty cash, use account, lalu nomor bukti kita inputkan 03 VKK, kita input 03 VKK, dengan tanggal transaksinya yaitu sesuai dengan di soal tanggal 17 Desember tahun 2025 dengan total jumlahnya yaitu sebesar Rp400.000. Lalu untuk memo kita isikan yaitu pembayaran internet. Akun yang sesuai untuk pembayaran internet kita pilih yaitu di sini akunnya Internet, Electricity, and Water. Jadi kita pilih use account, kita lihat transaksinya dengan mengetik Ctrl R, petty cash di sebelah kredit, dan Internet, Electricity, and Water di sebelah debit. Apabila sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 15. Di sini ada di tanggal 19 Desember tahun 2025 yaitu bukti kas keluar dibayar kepada PT Dingin Sejuk sebesar Rp213.120.000 untuk pelunasan utang atas pembelian tertanggal 23 November. Jadi dari dokumen transaksi ini apabila ada pembayaran utang, kita input di dalam Common Center, kita pilih purchase, lalu kita pilih pay bill, pay from account, kita pilih cash in bank, nama suppliernya yaitu PT Dingin Sejuk, use supplier, dengan nomor bukti yaitu 04 BKK, maka kita inputkan 04 BKK dengan tanggalnya yaitu di tanggal 19 Desember tahun 2025. Lalu dengan jumlahnya sebesar Rp213.120.000. Rp213.120.000. Kita cek kembali totalnya Rp213.120.000. Lalu amount applied kita klik, kita pilih klik lalu tap atau enter agar out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya Ctrl R. Cash in bank di kredit dan account payable di sebelah debit masing-masing sebesar Rp213.120.000. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada di dokumen transaksi nomor 16. Di sini ada faktur di tanggal 20 Desember tahun 2025. Ada faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas, jadi dijual kepada toko artik dengan nomor bukti 04 SJ, termin 2/10, N/30, denda 1%.
Dari dokumen transaksi ini apabila ada faktur penjualan, kita input di dalam Command Center, kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales, lalu nama customer kita pilih yaitu toko artik, use customer, dengan termin 2/10 N/30, ini sudah sesuai. Nomor bukti yaitu 04 SJ, kita inputkan 04 SJ. Lalu tanggal transaksi tanggal 20 Desember, maka kita inputkan 20 Desember tahun 2025. Lalu di sini untuk layout kita ganti menjadi item, paling bawah kita pilih ganti menjadi item, kita klik OK. Dan kita mulai menulis untuk menginputkan banyaknya barang yang dijual, yaitu di sini ada 17 unit. Untuk K01 use item, harga per unit yaitu Rp2.134.000. Sehingga totalnya yaitu sebesar Rp36.278.000. Lalu yang kedua yaitu 20 unit untuk K02. Jadi untuk K02 use item dengan harga per unit Rp2.659.000. Sehingga totalnya kita cek kembali Rp53.180.000. Lalu jumlahnya Rp89.458.000. Frek ada frek yaitu sebesar Rp270.000. Sehingga total amount atau total keseluruhannya Rp89.728.000. Ini sudah sesuai. Kita cek transaksinya, Ctrl R. Account receivable di debit, sales of merchandise dan freight collected di sebelah kredit. Cost of goods sold dan merchandise inventory di debit dengan di kredit. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 17. Di sini ada bukti kas masuk di tanggal 21 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 03 BKM, diterima dari toko Qualify atas pelunasan piutang yaitu penjualan tanggal 30 November dengan termin 2/10 N/30. Dari dokumen transaksi ini apabila ada pembayaran piutang atau penerimaan piutang, di dalam Command Center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Nama customer kita pilih yaitu toko Qualify, use customer. Amount receipt kita inputkan yaitu Rp159.840.000. Kita input amount receipt-nya Rp159.840.000. Lalu untuk ID yaitu kita isi nomor bukti 03 BKM. Kita input 03 BKM dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 21 Desember tahun 2025. Pelunasan atas pelunasan di tanggal 30 November. Kita pilih tanggal 30 November, ini tidak ada diskon. Lalu kita tap atau enter agar out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya, Ctrl R. Cash in bank di debit dan account receivable ada di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp159.840.000. Ini sudah sesuai dengan soal, kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 18. Di sini ada faktur di tanggal 22 Desember tahun 2025, merupakan faktur pembelian. Karena nama perusahaan lain ada di atas, dibeli barang kepada PT Dingin Sejuk di tanggal 22 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 92DS termin N/45. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada faktur pembelian, di dalam Command Center kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Supplier kita inputkan yaitu PT Dingin Sejuk, use supplier.
Dengan nomor bukti, yaitu di sini nomor buktinya 92 DS, maka kita inputkan 92 DS dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 22 Desember tahun 2025. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 32 unit untuk kulkas K01 use item dengan harga per unit Rp1.940.000 sehingga totalnya yaitu sebesar Rp62.080.000. Lalu yang kedua, 30 unit untuk kulkas K02, kita pilihkan kulkas K02 use item dengan harga per unit Rp2.417.000 sehingga totalnya Rp72.510.000. Lalu kita lihat subtotal Rp134.590.000, ini sudah sesuai. Kita lihat kontrol R transaksinya. Account payable di kredit dan merchandise inventory di sebelah debit. Jadi ini sudah sesuai. Bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 19. Di sini ada nota debit. Ada retur pembelian. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Dingin Sejuk, ternyata ada barang yang tidak sesuai, sehingga diretur di tanggal 23 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 3 NDDS. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada retur pembelian, kita pilih purchase, lalu pilih enter purchase, di nama supplier yaitu PT Dingin Sejuk, kita inputkan use supplier. Dengan nomor bukti kita input yaitu 3 NDDS, kita inputkan 3 NDDS, tanggal yaitu di tanggal 23 Desember, kita input tanggal 23 Desember tahun 2025. Banyaknya barang yang diretur yaitu 1 unit, karena retur kita beri tanda min, jadi min 1. Untuk K01 use item dengan harga per unit Rp1.940.000 sehingga totalnya Rp1.940.000. Lalu yang kedua, min 1 untuk kulkas K02 use item dengan harga per unit Rp2.417.000 sehingga transaksinya kita lihat subtotal Rp4.357.000. Kita lihat transaksinya kontrol R, account payable di debit, lalu merchandise inventory di sebelah kredit. Ini sudah sesuai. Bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Sebelum jendela purchase ini ditutup karena retur, kita ada langkah kedua, yaitu dengan cara kita pilih register, lalu kita pilih return and debit, dan kita pilih apply to purchase. Nomor bukti kita inputkan yaitu 3 NDDS, jadi kita input 3 NDDS dengan tanggal transaksinya yaitu di tanggal 23 Desember tahun 2025. 23 Desember tahun 2025. Lalu amount applied kita klik agar out of balance menjadi 0. Kita tap atau enter, jadi di sini out of balance jadi 0. Apabila sudah out of balance 0, bisa kita record. Bisa kita close dan bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 20. Di sini ada bukti kas keluar di tanggal 24 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 05 BKK. Dibayar kepada Bank SMK untuk pembayaran utang 30 juta dan beban bunga 3 juta rupiah. Dari dokumen transaksi ini apabila ada pembayaran utang bank, di dalam comment center kita pilih banking, lalu kita pilih spend money, pay from account kita pilih yaitu cash in bank. Use account,
Lalu nomor bukti kita inputkan yaitu 05 BKK, 05 BKK dengan tanggal transaksinya yaitu di tanggal 24 Desember. Kita input tanggal 24 Desember tahun 2025. Jumlahnya yaitu sebesar 33 juta rupiah. Maka kita inputkan 33 juta rupiah. Lalu memo kita isikan yaitu pembayaran utang bank. Akun yang kita inputkan yaitu di sini pembayaran utang bank akun 2. Bank Loan kita input use account sebesar 30 juta rupiah. Lalu untuk akun berikutnya yaitu akun 9 kita pilih yaitu interest expense use account sebesar 3 juta rupiah. Jadi beban bunga dan bank loan kita lihat transaksinya Ctrl R, cash in bank di kredit dan bank loan serta interest expense di sebelah debit. Apabila sudah sesuai bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 21. Di sini di tanggal 25 Desember tahun 2025 ada faktur merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas, dijual kepada toko Qualify di tanggal 25 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 05SJ termin 2/10 N/30. Dari dokumen transaksi ini apabila ada faktur penjualan, di dalam command center kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita inputkan yaitu toko Qualify, use customer, dengan termin 2/10 N/30 ini sudah sesuai. Nomor bukti yaitu kita isi 05SJ, 05SJ dengan tanggal transaksi yaitu di sini tanggal 25 Desember tahun 2025. Kita inputkan 25 Desember tahun 2025. Banyaknya barang yang dijual yaitu 12 unit untuk K01 use item dengan harga per unit Rp2.134.000. Lalu totalnya sebesar Rp25.608.000. Untuk yang kedua yaitu 11 unit untuk kulkas K02 use item dengan harga per unit Rp2.659.000 dengan totalnya yaitu sebesar Rp29.249.000. Kita lihat di sini subtotal Rp54.857.000, lalu ada freight. Maka kita inputkan freight yaitu sebesar Rp200.000. Lalu kita lihat total keseluruhan Rp55.057.000. Kita lihat transaksinya Ctrl R, account receivable di sebelah debit, dan sales of merchandise freight collected di sebelah kredit. Ini sudah sesuai, lalu cost of goods sold dan merchandise inventory di debit dengan di kredit. Apabila sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu ada di dokumen nomor 22. Di tanggal 26 Desember tahun 2025, di sini ada nota kontan, yaitu merupakan penjualan tunai. Untuk penjualan tunai, dengan nomor faktur 01 NTK, maka kita akan input apabila ada penjualan tunai. Di dalam command center kita pilih sales, lalu enter sales. Nama customer, ini penjualan tunai belum ada, kita tambahkan terlebih dahulu dengan cara klik new. Lalu namanya penjualan tunai. Card ID yaitu kita pilih inputkan C005. Untuk yang lainnya kita kosongkan saja. Lalu nama customer kita pilih yaitu penjualan tunai, use customer. Lalu invoice kita inputkan 01 NTK.
Untuk termin pembayaran ini kita ganti menjadi COD karena penjualan tunai. Lalu tanggalnya yaitu di tanggal 26 Desember kita inputkan. Tanggal 26 Desember tahun 2025. Banyaknya barang yang dijual 1 unit untuk kulkas K01 use item dengan harga per unit Rp2.134.000. Lalu yang kedua yaitu 1 unit untuk kulkas K02 dengan harga per unit Rp2.659.000. Kita lihat transaksinya. Subtotal yaitu Rp4.793.000. Ini sudah sesuai, tidak ada frek atau biaya angkut. Kita catat di sini karena merupakan pembayaran tunai dengan menggunakan cek. Jadi kita pilih cek, use method, lalu pay today langsung kita isi. Rp4.793.000. Jadi karena merupakan pembayaran tunai sehingga langsung dibayar. Kita lihat transaksinya Ctrl R. Account receivable awalnya ada di debit, karena ada penjualan tunai account receivable pindah di sebelah kredit. Lalu yang di sebelah kreditnya di sini ada sales of merchandise, cost of goods sold, dan merchandise inventory. Ini sudah sesuai, bisa kita klik oke. Lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu di dokumen nomor 23. Di sini ada bukti kas keluar. Di tanggal 27 Desember tahun 2025 dibayar kepada Mitra Furniture untuk pembelian meja kasir sebesar Rp2.500.000 dan biaya pengiriman Rp100.000. Dari dokumen transaksi ini apabila ada pembelian peralatan, di dalam command center kita pilih banking, lalu kita pilih spend money, pay from account kita pilih yaitu cash in bank, use account. Di sini nomor bukti kita inputkan 06 BKK, maka kita input 06 BKK. Di tanggal transaksi yaitu tanggal 27 Desember, maka kita inputkan tanggal 27 Desember tahun 2025 dengan total jumlahnya Rp2.600.000. Lalu memo kita inputkan yaitu pembelian meja kasir. Akun yang kita input untuk pembelian meja kasir akun 1, yaitu kita pilih Office Equipment at Cost, jadi kita pilih akunnya, use account, kita lihat transaksinya Ctrl R, cash in bank di kredit, dan Office Equipment at Cost di sebelah debit. Ini sudah sesuai, kita bisa klik OK, lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 24. Di sini ada bukti kas masuk di tanggal 28 Desember tahun 2025. Diterima dari toko Sejuk Abadi atas pelunasan piutang atas penjualan tanggal 22 November. Termin 2/10 N/30. Jadi piutangnya di tanggal 22, dilunasinya tanggal 28, sehingga ini nanti ada denda keterlambatan membayar piutang. Dari dokumen transaksi ini apabila ada penerimaan piutang, di dalam command center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment, deposit account yaitu cash in bank, customer kita pilih di sini toko Sejuk Abadi, use customer. Amount receipt kita inputkan Rp107.625.600. Jadi kita inputkan Rp107.625.600. Lalu untuk ID kita inputkan di sini nomor bukti 04 BKM, kita input 04 BKM dengan tanggal transaksi yaitu di tanggal
28 Desember tahun 2025. Maka kita inputkan 28 Desember tahun 2025 atas pelunasan di tanggal transaksi 22 Desember. Jadi tanggal 22 Desember kita pilih di sini ada denda keterlambatan membayar piutang. Yaitu kita coba hitung dendanya sebesar 1% dari nilai piutang. Nilai piutangnya Rp106.560.000 dikali Rp106.560.000 dikali dengan 1%. Maka didapatlah Rp1.065.600. Lalu di monoplate kita tab atau enter agar out of balance menjadi 0. Di sini dendanya yaitu kita inputkan Rp1.065.600. Kita lihat transaksinya Ctrl R. Cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Di sini ada late fees collected yaitu sebesar Rp1.065.600. Jadi ada denda keterlambatan membayar piutang. Lalu bisa kita klik OK dan bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu di dokumen transaksi nomor 25. Ini merupakan dokumen transaksi terakhir untuk bukti kas masuk. Jadi ada dokumen transaksi terakhir bukti kas masuk di tanggal 30 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 05 BKM diterima dari toko Frostora sebesar Rp138.750.000 atas pelunasan piutang di tanggal 30 November dengan termin 2/10 N/30. Di sini penjualannya di tanggal 30 dan pembayaran di tanggal 30, berarti tidak ada diskon dan tidak ada denda. Dari dokumen transaksi ini kita input apabila ada penerimaan piutang. Di dalam command center kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Nama customer kita pilih yaitu toko Frostora. Use customer. Amount receipt kita inputkan Rp138.750.000. Rp138.750.000. Kita cek kembali. Rp138.750.000 sudah sesuai. Lalu ID nomor bukti kita inputkan yaitu 05 BKM, kita input 05 BKM dengan tanggal transaksinya yaitu di tanggal 30 Desember tahun 2025. Pelunasan di tanggal 30 November, amount apply kita klik, lalu kita tab atau enter agar out of balance menjadi 0. Jadi kita lihat transaksinya Ctrl R. Cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit dengan masing-masing sebesar Rp138.750.000. Jadi ini sudah sesuai, bisa kita klik OK dan bisa kita record. Itulah tadi cara input dokumen transaksi ke dalam MyYob Accounting untuk kasus soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.